Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah lisan kita berhenti memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, kita sangat yakin dua susunan kata ini, alhamdulillah, adalah kalimat penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menganggapnya sebagai kalimat syukur atau berterima kasih yang dengannya pasti semua kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini akan dipenuhi, dan juga puncaknya kita akan mendapatkan balasan yang sempurna nanti di hari kiamat. Oleh karena itu, jadilah orang yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan dua susunan kata ini, alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah mengucapkan salam hormat tersebut bersama malaikatnya, dan juga sebagai niat yang baik untuk mengejar balasan dari salawat yang diucapkan, karena satu kali salam hormat ini akan dibalas dengan 10 rahmat Allah, dan rahmat Allah meliputi pengampunan dosa, peninggian derajat, dan juga pemenuhan segala kebutuhan. Baik, melanjutkan bedah buku kita seperti biasa yang ditulis oleh Muhammad Khair Yusuf, meraih pahala besar dengan amalan ringan. Dan kita masih di bab sedekah dan infak, serta kita berada di substansial bahasan terakhirnya. Setelah kemarin atau kesempatan yang lalu kita sempat membahas pada Senin yang lalu tentang keutamaan sedekah terhadap para janda-janda serta orang-orang miskin, dan pahalanya sama dengan orang-orang yang sedang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya sama juga dengan orang yang terus puasa di siang hari non-stop, serta juga orang yang selalu sholat malam tanpa pernah istirahat. Baik, kesempatan ini insyaAllah kita ada di cetang terakhir. Kalau yang pegang bukunya di halaman 59, di sini adalah sedekah terhadap anak yatim. Khusus ini dibahas oleh penulis tentang sedekah untuk anak yatim. Seperti biasa saya akan bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis, baru kemudian kita panjang lebar insyaAllah akan masuk kepada syarah atau penjelasan tambahan yang butuh kita fahami dan juga terapkan insyaAllah dalam kehidupan kita. Di halaman 59 penulis menukil sebuah hadis di situ dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, ana wa kafirul yatimi fil jannati hakadha, wa qala bi isba'ihi as-sababati wal wusta. Kata Nabi SAW, aku dan penanggung anak yatim berada di surga seperti ini. Lalu beliau SAW mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Hadits ini ada footnote nomor 74 di bawah, tentunya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih. Di situ ditulis oleh penulis, kafirul yatim artinya adalah orang yang menanggung urusannya anak-anak yatim berupa nafkah, pakaian, mengajarkan adab, pendidikan, dan lain-lain. Keutamaan ini diraih oleh seseorang yang menanggungnya dari hartanya pribadi atau harta anak yatim tersebut dengan penguasaan secara syar'i. Di sini kita jelaskan dulu. Nanti akan panjang lebar kita paparkan tentu tentang masalah makna yatim, tapi khusus paragraf ini, itu maknanya adalah bisa Bapak Ibu membiayai dan mensponsori anak yatim dengan harta pribadi. Misal contoh, kita sengaja mencari rumah-rumah yatim misalnya, atau yayasan yang menaungi anak-anak yatim, atau tidak harus lembaga resmi, mungkin ada sanak kerabat yang memang yatim, atau tetangga, masyarakat di sekitar kita. Lalu kita sponsori dia. Makna sponsor di sini berarti rutinitas kita untuk memenuhi kebutuhan dia sampai dia mampu. Hanya saja batasannya yatim itu adalah sosok anak yang meninggal sebelum balik, yang meninggal ayahnya dan dia belum balik. Kalau sudah balik tidak dianggap yatim lagi. Dan kalau meninggal ibunya juga tidak dianggap yatim. Anak zina pun tidak dianggap yatim. Karena pemilik sperma itu tidak sah dalam agama Islam. Nah, kalau ibu dan bapak sekalian mensponsori mereka, sengaja mencari tahu tentang kebutuhannya, makanannya, minumannya, pakaiannya, mungkin biaya SPP sekolahnya, transportasi yang dia butuhkan, intinya sampai dia balik. Maka ini berarti masuk dalam hadis ini.
kita akan bersama dengan Nabi SAW di surga, dan saking dekatnya sampai Nabi SAW memberikan isyarat jari telunjuk sama jari tengah. Ini jari yang sangat dekat, cuma dipisahkan sedikit saja, maka Nabi SAW memberikan isyarat seperti itu. Atau di sini dikatakan harta, mengelola harta anak yatim tersebut dengan penguasaan secara syar'i. Ini kalau seandainya kan yatim itu bisa miskin, bisa kaya. Kalau yatim yang miskin misalnya memang orang tuanya dasarnya miskin. Meninggallah orang tuanya atau terutama ayahnya di sini dimaksudkan. Kemudian tidak ada yang sponsori dia. Itu semua orang tahu. Tapi ada juga yatim yang kaya. Misal 2 orang suami istri kaya raya atau seorang laki-laki yang kaya raya, dia meninggal. Kemudian dia meninggalkan anak-anak yang masih kecil sebelum balik. Maka anak-anaknya dikatakan yatim. Tapi ini yatim yang kaya. Nah, siapapun yang menjadi penanggung jawab terhadap harta yatim yang kaya ini, maka dia wajib untuk tunduk kepada hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia berlaku curang. Karena misal posisi dia sebagai tante, sebagai paman, kemudian dia mensponsori, dia yang melindungi anak yatim itu, walaupun dia ikut tinggal di rumahnya, walaupun dia misalnya yang pegang warisannya, itu semua dibolehkan. Dia boleh ikut makan di situ, dia boleh ikut tinggal di situ, tapi tidak boleh dia pakai untuk kebutuhan dia pribadi. Nah, kapan dia menyalahgunakan dana-dana yatim ini, ya, apakah dia pengelola yayasan atau misalnya dia yang menjadi walinya si yatim yang meninggal, orang tuanya dalam kondisi dia kaya dan belum balik, kemudian dia yang memegang semua amanah itu, siapa yang mengkhianati ini maka berarti kategori masuk dalam kategori dosa besar. Nanti kita jelaskan dalil-dalil dan beratnya hukuman terhadap orang-orang yang sengaja memakan harta anak yatim. Baik yang mengelola, menerima donasi dari umat ke yayasan sehingga dia menyalahgunakan dana yatim karena banyak yang masuk lalu dia pakai kebutuhan pribadi, misalnya beli mobil pribadi, pakaian dia dan segala macam, itu besar sekali dosanya, masuk dalam 7 induk dosa besar yang membinasakan. Nanti kan kita jelaskan dalilnya insyaAllah. Kemudian tadi contoh yang lain adalah kalau dia menjadi walinya, paman atau tante yang melindungi si anak yatim tadi. Jadi misalnya walaupun dia tinggal di rumah anak yatim itu, karena anak yatim itu kaya raya, dia misalnya dalam kondisi miskin, boleh dia ikut tinggal di situ, boleh dia nikmati listriknya, boleh dia ikut makan bersama-sama, selama itu adalah kebutuhan yatim dan dia ikut di situ nggak masalah. Tapi kalau dia gunakan untuk kebutuhan dia pribadi, ini hukumnya haram. Ya, ini yang dimaksud dengan, saya ulangi lagi, paragraf tadi itu penting sekali. Kafilul yatim adalah orang yang menanggung urusannya berupa nafkah, maksudnya urusan anak yatim, pakaian, mengajarkan adab, pendidikan dan lain-lain. Keutamaan ini diraih oleh seseorang yang menanggungnya dari hartanya pribadi. Dia sendiri memang sengaja mau sponsori anak yatim, atau dari harta anak yatim itu dengan penguasaan secara syar'i. Sudah kita jelaskan penguasaan secara syar'i seperti apa. Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Hafidh maksudnya adalah gelar yang baik untuk seorang ulama yang bernama Ibnu Hajar, menukil perkataan Ibnu Battal. Ibnu Battal juga seorang alim. Sungguh bagi yang mendengar hadis ini, hendaklah ia melakukannya supaya menjadi penyerta Nabi SAW di surga. Dan tidak ada satu kedudukan pun di akhirat yang lebih utama daripada itu. Jadi ini bukan main-main ya. Bukan misalnya dikatakan siapa yang sponsori anak yatim dia akan dapat 1000 pahala misalnya. Atau dia seperti bebasin budak. Atau dia seperti haji 100 kali. Tapi bukan seperti itu. Ini luar biasa, hanya dengan memenuhi beras, makanan dia, minuman dia, SPP dia misalnya dan seterusnya, maka balasannya akan bersama Nabi di surga. Ini bukan main-main karena derajat Nabi sangat tinggi di surga. Tidak ada tempat tertinggi di surga kecuali milik Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam hadis tentang azan, kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan azan atau muadzin mengumandangkan azan, ucapkan apa yang diucapkan. Setelah itu bacalah salawat kepadaku, karena siapa yang baca salawat kepadaku maka dia akan dibalas dengan 10 kali rahmat. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, lalu mintalah al-wasilah untukku. Siapa yang minta wasilah untukku, sesungguhnya dia adalah tempat tertinggi di surga dan tidak dimiliki kecuali untuk satu orang saja. Siapa yang minta wasilah untukku, dia akan mendapatkan syafaatku. Kalau sudah hafal doa habis azan kan begitu ya. Setelah muadzin mengatakan la ilaha illallah, terakhir tentu dari Allah Akbar sampai la ilaha illallah kita ulangi sama-sama, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Begitu selesai muadzin mengatakan la ilaha illallah, kita juga mengatakan la ilaha illallah, lalu kita baca salawat Ibrahim yang di tahiyat.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lalu kita baca doa habis azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah, ya Allah sungguhnya ini adalah panggilan yang sempurna, wassalatil qa'imah, dan salat akan didirikan, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah. Ini tadi tempat tertinggi di surga yang Nabi SAW mengatakan, lalu mintalah untukku al-wasilah, karena dia adalah tempat tertinggi dan terbaik di surga, tidak akan dimiliki kecuali untuk satu orang saja. Ini tempat yang paling lux, yang paling VIP di surga, tidak ada kecuali satu. Kata Nabi SAW, dan aku berharap aku pemiliknya. Siapa yang meminta wasilah untukku, dia akan mendapatkan syafaatku. Maka kita baca, ya Allah karuniakanlah Nabi Muhammad SAW al-wasilah dan juga al-fadilah. Fadilah keutamaan yang besar. Wab'athu maqaman mahmudan allati wa'adta, dan karuniakan dia kedudukan yang tinggi telah engkau janjikan, innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak akan memungkiri janjimu. Jadi kita bisa bayangkan kalau al-wasilah adalah sebuah istana yang paling lux di surga, dan Nabi SAW mengatakan dalam keutamaan mensponsori anak yatim, aku dengan sponsor anak yatim seperti ini di surga. Kira-kira seperti apa itu? Akan derajat yang sangat tinggi, ya, derajat yang sangat tinggi. Dan makanya di sini Ibnu Battal mengatakan harusnya setiap muslim setelah mendengar hadis ini jangan dia sia-siakan. Walaupun cuma satu anak yatim. Walaupun cuma satu orang saja tapi sponsori dia. Makna sponsor saya bilang adalah rutinkan, ya. Bukan cuma sekali kita urus dia. Bagaimana apa yang kita makan dia makan, apa yang kita minum dia minum, kita penuhi kebutuhannya, dan ini hanya sampai dia balik saja. Setelah dia balik itu sudah bukan yatim lagi. Kita bisa cari anak-anak yatim yang lain, yang itu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin lanjutkan anak yatim yang tadinya kita sponsori, misalnya dia tinggal di rumah, kemudian kita sponsori, maka sampai dia balik, kemudian kita terus saja melanjutkan pembiayaan dia, misalnya sampai dia menikah, itu adalah tambahan kebaikan. Tapi keutamaan tadi sponsor yatim hanya sampai dia balik saja. Dan perlu digarisbawahi, rumah yang paling baik adalah rumah yang ada anak yatimnya. Sebagaimana Nabi SAW sampaikan dalam sebuah hadis, ya. Ini saya sering bahasakan, ya. Tapi jangan tersinggung dengan itu, ya, karena ini hanya gambaran supaya kita lebih memahami mana yang lebih besar manfaatnya. Daripada Bapak Ibu pelihara kucing di rumah, ya, keluarkan biaya makannya, biaya ininya, biaya itunya. Kenapa enggak sponsori anak yatim? Kucing enggak bisa ngaji, kucing enggak bisa sholat. Pahalanya hanya sekedar merawat hewan saja. Ada pahala, sudah kita jelaskan di bab-bab sebelumnya, memelihara hewan ada pahala dari hewan, iya. Tetapi kalau anak yatim bisa diajarin sholat, ya, bisa mengaji, bisa hafal Quran, dan pahalanya nanti balasannya di surga bersama dengan Nabi SAW. Jadi kenapa enggak anak yatim? Ya, sampai balik biarkan dia mandiri, ganti anak yatim yang lain, kan gitu. Itu sangat baik. Kalau tidak, misalnya ibu dan bapak diberikan oleh Allah SWT kelebihan rezeki, bisa kita punya tanah misalnya, itu rumah tidak dipakai, lalu kita jadikan sebagai rumah yatim, biarkan di situ mereka tidur, jadi kayak asramahnya, dididik hafal Quran, itu lebih bagus juga, ya, karena kita sama aja, itu kan rumah kita juga, tapi tidak tinggal bersama kita aja, cuma rumah itu kita jadikan sebagai tempat yatim, kita wakafin, itu bagus sekali, ya, sehingga bukan cuma satu yatim, tapi sekian puluh, sekian belas yatim bisa disponsori, maka itu sangat baik, dan mereka tidak apa-apa dikasih syarat hanya sampai balik saja, gitu kan. Setelah balik kita buatkan atau berikan kepada dia pelatihan-pelatihan supaya bisa mandiri, sehingga digantikan oleh yatim-yatim yang lain. Al-Hafidh Ibnu Hajar tadi menukil perkataan Ibnu Battal itu. Kemudian beliau mengatakan lagi di paragraf terakhir, bisa jadi yang dimaksud adalah dekatnya kedudukan ketika memasuki surga. Maksudnya sangat dekatnya kita dengan Nabi SAW nanti kalau sponsor yatim di dunia, walaupun satu, tentu makin banyak disponsori maka makin besar dan melimpah pahalanya. Ini yang dinukul oleh penulis. Dan kedepannya insya Allah kita akan masuk di bab jihad. Ya, ini panjang lebar juga akan kita jelaskan, apalagi di masa kita sekarang sedang terjadi di Palestina. Ya, akan panjang lebar kita jelaskan pada pertemuan akan datang. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan masuk ke syarah atau penjelasan tambahan informasi berhubungan dengan masalah sponsor yatim ini. Yang pertama kita akan coba jelaskan dulu masalah definisi, ya,
Tadi sudah kita jelaskan yatim adalah yang meninggal ayahnya dan itu sudah disepakati oleh para ulama. Sebenarnya dalam bahasa Arab yatim atau yatimah anak laki-laki atau anak perempuan yang kecil yang belum balik yang meninggal ayahnya itu memang dalam definisi bahasa Arab diistilahkan dengan yatim atau yatimah. Tetapi setelah dimasukkan atau dihubungkan dengan agama Islam maka memang ini kan tadi definisi dalam bahasa Arab. Dalam definisi agama pun sama. Tidak ada perubahan dari makna tersebut. Ya. Contoh misalnya supaya Bapak Ibu bisa paham lebih jauh. Kalau sholat dalam istilah bahasa Arab itu adalah doa. Ya. Tapi istilah agama beda. Istilah agama dia adalah gerakan dan ucapan tertentu yang diatur dengan tata cara tertentu, dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Jadi memang kadang-kadang ada perbedaan penjelasan definisi dari sisi bahasa atau etimologi dengan terminologi secara istilah syar'i. Tapi khusus yatim atau diantara yatim ini sama saja definisi bahasa Arabnya atau etimologi dengan syar'inya atau istilah terminologinya. Dan Nabi SAW membatasi yatim tadi saya bilang hanya sampai balik. Sesuai dengan sabda beliau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Dan hadis ini hadis sahih. La yutamma ba'da ihtilam. Ya. Atau la yutma ba'da ihtilam. Tidak ada lagi keyatiman setelah balik. Jadi enggak boleh nenek-nenek kakek-kakek ngaku yatim. Ya. Bantu saya yatim. Ini yatim dari mana? Ya. Kemudian yang dimaksud dalam hadis di sini adalah tidak ada lagi keyatiman setelah mimpi. Sebenarnya begitu hadisnya. Maksudnya adalah balik ya. Dan ulama merincikan tentang masalah balik itu tidak harus selamanya mimpi, tetapi yang paling sering adalah adanya tanda-tanda. Seperti laki-laki tumbuhnya kumis misalnya, berubahnya rongga suara gitu kan. Postur tubuh yang lebih besar. Kalau perempuan sudah ada haid, ada payudara dan seterusnya. Nah ini sampai batas itu maka sudah lepas istilah yatim dari mereka. Ya. Kalau anak-anak yang meninggal ibunya tidak dikatakan yatim. Biasa di Indonesia ditambah dengan piatu. Ya. Sebenarnya tidak ada dalam hukum syariat. Kenapa ayah saja ya di sini yang dianggap kalau dia meninggal anaknya jadi yatim karena memang dia sponsor keluarga. Yang diwajibkan kerja cari nafkah ayah. Ibu tidak ada kewajiban cari nafkah. Kalau ibu bekerja, ibu punya income, itu adalah tambahan saja. Tidak ada kewajiban. Kenapa perempuan mendapatkan warisan satu sementara laki-laki dua di saat dijelaskan secara syar'i atau secara hukum agama. Kita tidak bicara selain hukum agama Islam. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. Sesungguhnya laki-laki akan mendapatkan dua bagian dari perempuan. Karena perempuan dalam setiap keadaannya, ibu dalam setiap keadaan akan selalu terjamin. Sebelum menikah, ibu wajib dibiayai oleh ayahnya. Jadi walaupun seorang wanita tuh, maaf ini bahasa saya hanya contoh saja, sampai gadis tua, tetap ayahnya wajib membiayainya. Selama dia belum menikah. Selama dia belum menikah. Kalau anak laki-laki, kewajiban ayahnya membiayai hanya sampai balik saja. Hanya sampai balik. Nah, kalaupun perempuan misalnya sebelum menikah, wajib dibiayai oleh ayahnya. Kalau ayahnya meninggal berarti pamannya, saudaranya, tidak boleh dibiarkan. Kalau dia sudah menikah, wajib dibiayai oleh suaminya. Maka dalam dua keadaan, sebelum nikah terjamin, setelah menikah terjamin. Kan gitu. Itulah yang Allah sebutkan juga agar para wanita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah menjelaskan dalam kitabnya, ya, Allah telah menjaga mereka. Makna menjaga para wanita ini ya adalah Allah jaga keamanan mereka dari sisi kebutuhan sebelum nikah dan juga sesudah nikah. Jadi memang itu sangat penting untuk difahami karena saya mendengarkan dari beberapa jemaah yang sudah mulai ikut ta'lim, mereka berkeluh kesah di saat pembagian warisan tetap mereka ngotot untuk laki-laki dan perempuan disamakan. Padahal sebenarnya tidak boleh. Ini zalim terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ibu harus faham kalau sudah dijamin dalam syariat Allah Subhanahu wa taala sebelum nikah dan sesudah nikah, ya. Kalau anak laki-laki hanya sampai balik. Jadi kalau ada ayah membiayai anak laki-lakinya sampai kuliah itu luar biasa. Sudah tambahan. Karena kewajiban dia sebenarnya hanya sampai balik saja.
Nabi SAW mengingatkan kita agar berhati-hati dan selalu menjaga anak-anak yatim ini. Begitu juga dengan para wanita, terutama yang janda-janda yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Janda-janda yang tidak punya kemampuan, susah hidupnya, tidak ada keterampilannya bekerja, gitu kan. Apalagi punya anak-anak kecil, itu pahalanya sangat besar kalau untuk disponsori. Dan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, dan hadis ini dihukumi sahih oleh An-Nawawi dan juga Albani. Allahumma inni kata Nabi SAW, Allahumma inni uharriju haqqad da'ifaini al-yatimi wal mar'ati. Ya Allah, sungguhnya aku menganggap berat dosa penindasan atas hak dua kaum yang lemah, yatim dan para wanita. Yatim dan para wanita. Tentu di sini yang dimaksudkan adalah yatim yang tidak ada ya, kemampuannya, miskin, ya. Atau yatim tadi saya bilang di awal-awal mereka punya kemampuan tetapi tidak tahu mengelola harta tersebut. Dia tidak tahu mengelola harta tersebut. Baik, kita akan masuk lebih dalam kepada beberapa hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya, tentang masalah keutamaan, dalil-dalil tentang keutamaan mensponsori anak yatim ini, ya. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW yang baru tadi kita bacakan, ana wa kafilul yatimi fil jannati kahatain. Jadi ini lafadznya agak berbeda. Kalau tadi kan saya dengan sponsor anak yatim, ya, dalam buku kita itu lafadz hadisnya, ya, saya dan sponsor anak yatim di surga seperti ini. Namun di sini ada lafadz lain, kemudian dikatakan qala syakka Sufyan fil wusta awillati yalihil ibham. Namun saja dalam riwayat ini Sufyan sempat ragu apakah Nabi SAW merapatkan jari tengah dengan jari telunjuk atau jari telunjuk dengan ibu jari. Maksudnya ada lafadz lain yang Nabi SAW bisa saja begini, bilangnya dekatnya seperti ini di surga, atau Nabi kasih isyarat dekatnya seperti ini. Ya. Tapi ini lafadz lain yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Kita tambahkan dengan riwayat Abu Darda radhiyallahu anhu, ya, dia mengatakan bahwasanya Nabi SAW pernah didatangi oleh seseorang yang mengeluhkan kerasnya hatinya. Jadi dia susah sekali untuk khusyuk, susah sekali untuk semangat ibadah. Ya, seperti kita misalnya tiba Ramadan, insya Allah besok semoga Allah mudahkan kita bisa menyelesaikan Ramadan dengan penuh iman, ilmu dan amal saleh. Allahumma amin. Biasanya ada orang tidak tersentuh sama sekali, tidak ada rasa semangatnya. Atau mungkin setiap hari berlalu saja begitu saja malamnya tanpa qiyamul lail, setiap hari berlalu tanpa ada zikir, tanpa ada istighfar, tanpa ada bacaan Al-Quran. Maka itu berarti hatinya keras, karena dia seperti orang yang tidak terdorong untuk memiliki aset dan amal yang dia akan membahagiakan dia di akhirat, dan dia tidak faham itu, sehingga dia lalaikan banyak waktunya. Maka ada seseorang mengeluh itu kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW menyarankan dia, ayatuhibbu ayyalina qalbuk wa tudrika hajatuka, apakah kau mau hatimu menjadi lembut supaya gampang, mudah tersentuh, mudah nangis, sedikit diingatkan langsung mau diamalkan, dan kamu mendapatkan dan terpenuhi hajat-hajatmu, maksudnya Allah akan penuhi apapun permintaanmu. Tentu orang ini mengatakan iya. Lalu kata Nabi SAW, irhamil yatim. Nasihat yang pertama Nabi adalah kasihanilah, perhatikanlah, ya, penuhilah kebutuhannya anak-anak yatim. Ya, ternyata dengan memenuhi kebutuhan mereka itu bisa melunakkan hati kita, yang akhirnya membuat kita ini jadi rajin untuk beribadah. Kemudian beliau mengatakan, menambahkan wamsahu ra'sahu, dan usap kepalanya, rambutnya. Dalam riwayat lain, setiap kali seseorang mengusapkan kepala yatim, maka berapa helai rambut yang terlewatkan oleh tangannya, tersentuh tangannya, maka dia akan dicatatkan pahala. Ini sebenarnya bentuk kasih sayang, ya. Jadi setiap ketemu anak yatim dielus kepalanya, ya. Sampai sebagian ulama salaf itu khusus mendatangi tempat-tempat yatim dan menemui mereka hanya untuk memenuhi makanannya dan mengelus kepalanya. Karena setiap helai rambut satu pahala, itu kan besar sekali. Ini berarti menunjukkan bentuk kasih sayang. Sunnah Nabi SAW mengusap kepala mereka. Wa at'imhu min ta'amik, dan berikanlah makanan dari makanan yang kau makan.
Ya, ada orang kan sebagian mungkin dia berbagi makanan, Bapak Ibu sekalian, tapi makanan bekas atau makanan yang levelnya tanda kutip di bawah level makanan dia. Nah ini tidak maksimal dalam bersedekah. Maksimal dalam bersedekah, Bapak Ibu makan makanan, misalnya di satu restoran, anggaplah restoran itu bintang 5, restoran yang enak, atau anggaplah makanan itu sangat enak, membuat Anda puas. Coba beli porsi yang sama, ya, jumlah yang sama, maksudnya saya lauknya, porsi nasinya dan segala macam, lalu berikan kepada tukang parkir, berikan kepada orang miskin di jalan. Nah itu memberikan makanan sekelas makanan yang kita makan, itu maksimal dalam bersedekah. Jadi di sini ingat pesan Nabi SAW ya, 3, kasihanilah anak yatim itu, rahmati mereka. Maknanya perhatikanlah mereka, cari mereka, ya, cari tahu tentang mereka, kemudian bantu kebutuhannya dan seterusnya. Kemudian usaplah kepalanya dan berikanlah dari makanan yang kamu makan. Yalinu qalbuka wa tudriku hajatuk. Maka pasti kata Nabi SAW, hatimu akan lembut dan akan dipenuhi hajat-hajatmu. Hatimu akan lembut dan akan dipenuhi hajat-hajatmu. Oleh karena itu salah satu poin yang sangat baik kalau misalnya Bapak Ibu punya hajat yang kira-kira menurut ibu dan bapak belum terpenuhi. Apa saja? Cari anak yatim, sponsori mereka. Sudah jelas Nabi SAW menjamin akan terpenuhi ya, kebutuhan-kebutuhan kita. Maka ini poin penting. Kalau seandainya bertemu antara yatim, sudah yatim, kemudian miskin, maka kita dapat 2 pahala di situ. Sponsor yatimnya dan kemiskinannya. Nah masuk dalam hadis yang kita pelajari yang lalu ya, tentang masalah janda dan orang miskin yang kata Nabi SAW, as-sa'i alal armalati wal masakin. As-sa'i sudah kita jelaskan yang lalu, seperti kalau Bapak Ibu lagi umroh kan ada sa'i antara Safa dan Marwah ya. Apa itu sa'i? Berjalan dengan susah payah untuk mencapai target, itu namanya sa'i. Nah kata Nabi SAW, as-sa'i alal armalah. Sengaja orang mencari janda-janda yang tidak mampu dan sulit, dan juga orang-orang miskin, kal mujahidi fisabilillah. Pahalanya sama dengan orang yang sedang jihad di jalan Allah. Wa kalladhi yasumun nahara wa yakumul lail. Dan seperti orang yang sedang berpuasa di siang hari non-stop, puasa selama setahun penuh. Selama ibu dan bapak sponsori yatim dan cari orang-orang miskin ini, serta juga janda-janda yang tidak mampu ini, maka sama kita puasa terus panjang hari selama kita sponsori dia. Misalnya ibu dan bapak kasih uang, ini loh berasnya rumah anak yatim ini dari saya saja, atau listriknya, atau apa saja, sebulan, untuk sebulan ke depan. Berarti setiap hari seperti kita puasa non-stop selama 1 bulan tersebut. Dan juga selalu seperti orang yang sholat malam tanpa tidur. Itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi memang pahalanya sangat besar. Nah kalau yatim tadi itu orang kaya, sebagaimana tadi saya sudah bahasakan, kita tinggal mengelola hartanya dengan baik. Kalaupun kita menjadi walinya. Ya, tapi ini jarang sekali terjadi tentunya ya. Baik, bagaimana kira-kira ancamannya bagi orang yang sengaja memakan harta anak yatim? Ya, memakan harta anak yatim ini bisa saja dengan yang diamanahkan ke dia. Nia saya titip buat anak yatim ya, di yayasan dia misalnya. Kebetulan dia ketua yayasan, kemudian dia tidak mengalokasikannya. Misal dari 100 juta uang yang masuk, dia cuma cairkan 10 juta, 90 juta dipakai sama dia. Perbaiki rumahnya, misalnya beli mobil, apalah, atau dia untuk dia, kebutuhan dia. Maka itu berat sekali ya, ini besar sekali dosanya, nanti akan kita jelaskan insya Allah dalilnya. Begitu juga dengan orang yang tadi diamanahkan anak yatim yang kaya, dia menjadi walinya, kemudian dia menyalahgunakan penggunaannya. Dia penuhi kebutuhan anak itu, misalnya anak yatim itu dikasih uang sekolahnya, di bajunya, dia urus sebagai tantenya, sebagai pamannya, tapi mayoritas harta di rekening si yatim ini, yang ditinggal sebagai warisan, dia yang pakai. Ini nggak boleh, termasuk nggak boleh investasikan segala macam, kecuali nanti kalau dia sudah besar ditanyakan, atau dia sudah balik ditanyakan, ini mau diinvestasikan akan datang keuntungan begini misalnya. Karena kalau rugi nanti kan bahaya, bisa saya dia tidak dapat haknya, bisa saya dia tidak mendapatkan haknya. Kita bisa lihat dalam surah Al-An'am ayat 152 dan Al-Isra ayat 34. Al-An'am surah nomor 6 ayat 152, Al-Isra ya juga ayat 34. Al-Isra surah nomor 17 ya. Jadi surah nomor 6, Al-An'am 152 dan Al-Isra surah nomor 17 ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah."
Dan jangan pernah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, salah satu ulama terkenal dalam ilmu tafsirnya, mengatakan, dan janganlah kamu dekati harta anak yatim dengan memakannya atau menukarnya dengan bentuk yang menguntungkan kamu. Jadi nggak boleh sengaja kita makan, nggak boleh juga kita mengelola yang mendatangkan keuntungan tapi untuk kita gitu. Atau mengambil dengan tanpa sebab, kecuali dengan cara yang menyebabkan harta mereka menjadi baik. Misalnya harta itu dalam bentuk cash, emas batangan, orang tuanya tinggalkan sangat banyak, kemudian kita pindahkan, kita cairkan daripada emas, misalnya dicairkan dalam bentuk uang, dibuka ke rekening atas nama dia, si anak itu misalnya, contoh, maka itu tidak ada masalah. Ya. Atau harta-harta anak yatim yang tadinya banyak orang bawa cash ke yayasan kita atau ke rumah yatim, daripada menumpuk di situ, di kas kita, lebih baik kita serahkan ke rekening. Misalnya itu namanya mendapatkan manfaat yang lebih baik. Ya. Ini menunjukkan juga tidak boleh mendekati dan mengurusi harta anak yatim dengan cara akan merugikan anak-anak yatim itu. Atau bentuk yang tidak membahayakan tetapi juga tidak membawa kebaikan. Hingga anak yatim itu sampai dewasa, sudah mulai lurus pemahamannya, tahu mengatur hartanya, maka jika dia sudah dewasa maka hartanya diserahkan kepadanya sepenuhnya tanpa minta upah. Tanpa minta upah. Tidak boleh bilang, oh saya kan sudah pegang harta kamu ini 15 tahun. Sekarang kamu sudah balik, saya minta upahnya. Kalau memang dari awal mau minta upah, jangan urus. Karena ini memang sumber pahala. Ya. Tapi kalau misalnya dia tiba-tiba dikasih oleh anak yatim tersebut, memang sebagai bentuk kesadaran dia sendiri, dia merasa pamannya, tantehnya ini selama ini sudah membantu dia menjaga hartanya, kemudian dia mensponsori, dia justru terbalik sekarang memberikan kepada walinya tadi itu, maka itu tidak masalah. Jika telah dewasa maka seluruh hartanya diserahkan kepadanya, dia punya hak untuk mengatur hartanya ya, dan boleh diawasi atau dibantu oleh si wali. Firman Allah SWT ini masih bahasa tafsir ya, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menafsirkan tadi Al-An'am 152 ya, dan Al-Isra 34. Kata beliau, firman Allah SWT menunjukkan bahwa anak yatim sebelum dewasa dan mampu mengatur harta dicegah mengurusi harta. Walinya mengurusi hartanya dengan cara yang lebih menguntungkan. Dan pencekalan itu berakhir dengan kedewasaan. Jadi tidak boleh juga orang misalnya tahu nih, ini anak meninggal yatim. Dan kita sebenarnya posisi tante atau paman ya, yang sebenarnya tahu kalau harta ini dibiarkan sama dia, anak 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun tidak faham, maka akan disalahgunakan, ditipu orang. Nggak boleh juga kita membiarkannya. Ya. Sebaiknya dia dibantu untuk itu. Kemudian dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 10, Allah juga memastikan hukuman yang sangat berat bagi orang-orang yang memakan harta anak yatim. Ya. Allah berfirman, An-Nisa surah nomor 4 ayat 10, surah nomor 4 ayat 10. Innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, dia tidak punya hak di situ. Sebenarnya mereka itu telah menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya, maksudnya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bukan sumber pendapatan dia. Ya. Allah SWT sudah bukakan kita sumber-sumber rezeki dengan cara bisnis, dengan cara bekerja, gitu kan? Kenapa harus mengambil punya anak yatim atau mengambil hak orang lain? Ayat ini sangat jelas ya, kata para ulama bagaimana kerasnya dan tegasnya ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi para pemakan harta anak yatim secara zalim. Tidak tanggung-tanggung, tidak hanya disebutkan dosa tapi dipastikan langsung dicemplungkan ke dalam api neraka. Dan Imam Az-Zahabi rahimahullah, salah satu penulis buku kitab Al-Kabair, kemudian Syekh Muhammad Al-Munajjid juga di masa kita sekarang menyusun kitab namanya Dosa-Dosa Besar atau Al-Kabair. Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab Al-Kabairnya, dan cukup banyak ulama-ulama yang menyusun kitab Al-Kabair, pasti ada bab khusus tentang memakan harta anak yatim, bagian daripada dosa besar. Karena dosa besar itu Bapak Ibu sekalian adalah dosa yang diikuti dengan ancaman. Apakah itu ancaman murkahnya Allah,
laknat, ya, atau siksa kubur, atau siksa neraka, maka itu berarti menandakan dia dosa besar. Kalau ada larangan tanpa diikuti dengan ancaman begini, berarti dia dosa kecil. Nah, di sini kita sangat jelas ancamannya neraka. Kemudian yang terakhir adalah dalilnya hadis Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, qala ijtanibus sab'al mubiqat. Hindarilah, selamatkanlah diri kalian, jangan sampai kalian terjerumus dari 7 dosa yang membinasakan. Artinya kalau orang melakukan ini pasti akan ada penyesalan, akan ada hukuman, akan ada segala macam hal yang membuat dia sumpek, dia ribut, diganggu oleh orang lain, segala macam bara bahaya bisa datang kepada dia. Karena 7 induk dosa besar. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Maka para sahabat mengatakan, wahai utusan Allah, apa saja 7 induk dosa besar itu? Mulailah beliau menyerincikan satu persatu. Qala asyirku billah. Yang pertama syirik kepada Allah. Syirik artinya bu dan bapak sekalian mempartnerkan Allah atau menyekutukan Allah dengan makhluk. Ya, contoh paling jelas adalah penduduk kota Mekah di masa Nabi SAW, di mana pada saat itu mereka tahu Ka'bah itu rumahnya Allah, mereka tahu tawaf itu adalah perintah Allah, ya, dari syariat Nabi Ibrahim AS. Mereka tahu menyembelih hanya untuk Allah, mereka tahu pencipta alam semesta ini Allah, tapi mereka masih mendatangkan patung-patung yang mereka pahat sendiri, mereka warnai sendiri, mereka berikan nama sendiri, kemudian mereka sembah bersama dengan Allah. Jadi orang-orang Mekah dulu Bapak Ibu sekalian itu kalau mereka sembelih hewan, diniatkan untuk Allah dan diniatkan untuk patung-patungnya. Itu namanya mempartnerkan Allah. Atau Bapak Ibu berdoa kepada Allah, tapi berdoa juga ya kepada makhluk atau memohon kepada makhluk, bahkan benda-benda mati. Ya mirip dengan orang-orang yang dalam sholatnya mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan, tapi selepas salam dia pergi kuburan sebelah masjidnya lalu minta kepada kuburan tersebut mengatakan wahai fulan, wahai wali fulan, bantulah aku atau sembuhkanlah penyakitku. Ini berarti syirik, ya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, kalau seandainya ada orang yang minta-minta ke kuburan, ya, maaf, saya heran melihat orang-orang yang minta di kuburan, ya, pada si mayit, padahal sebenarnya dia tahu dalam kuburan itu adalah manusia biasa seperti dia, tapi yang sudah jadi tulang berulang, tidak akan bisa memberikan manfaat dan mudarat kepadanya. Kalau dia yakin jenazah yang ada di dalam itu walaupun itu dianggap seorang wali, ya, bisa memberikan manfaat ataupun mudarat, maka tentu saja ya kita harus yakin pencipta dia, pencipta mayit itu, pencipta tanah itu, pencipta batu itu, yaitu Allah SWT jauh lebih mampu. Makanya para sahabat ridwanullah alaihim kalau sendal mereka putus, mereka minta kepada Allah secara langsung. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, mintalah kepada Tuhan kalian apa saja sampai kepada tali sendal kalian yang putus. Ya. Jadi memang kita harusnya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan mempartnerkan Allah dengan makhluknya. Ini perbuatan syirik bahaya sekali. Ya. Ini hati-hati sekali jangan sampai kita melakukan syirik. Masuk dalam syirik ini juga Bapak Ibu sekalian hati-hati dengan tatayur, ya, menggantungkan nasib sama benda. Ya. Kebiasaan orang-orang Arab dulu Mekah, mereka itu, tapi waktu itu mereka pakai jasa dukun, ya. Mereka datang ke satu dukun yang dipercaya di Mekah, kemudian mereka bayar dengan uang tertentu, lalu dukun itu akan mengeluarkan 3 bulu burung merpati. Ya. Jadi yang satu ditulisin lakukan, yang satu tidak, yang satu kosong. Ditaruh satu kotak, di kotak itu ditulis nama orang itu. Nah setiap kali dia mau lakukan aktivitas, misalnya dia mau keluar kota, dia mau bisnis, dia mau menikah, dia mau apa saja, maka dia datang ke dukun itu, dia bayar lagi, ini, begitu tradisi mereka. Dia bayar, kemudian dia masukkan tangannya ke dalam kotak, tapi dia masukkan tanpa dia lihat, ya, tanpa dia lihat. Maka kalau keluar tangannya mengambil bulu yang ada tulisan lakukan, dia yakin dia akan dapat keberkahan. Kayak safar, bisnis, nikah dan seterusnya. Kalau keluar jangan lakukan berarti dia yakin dia akan kena bala, masalah. Pada saat dia kerjakan apa yang dia niatkan. Kalau keluar bulu yang tidak ada tulisan dia harus mengulanginya. Ini namanya tatayur, menggantung nasib sama burung itu, tidak boleh bulu itu, ya. Nah ini mirip di Indonesia biasanya kita kalau tangan kanannya gatal, ya, mau apa itu? Pasti hafal semua. Kalau tangan kanannya gatal,
mau keluarin uang ya. Tangan kiri mau dapat uang. Ini dari mana ini? Gak ada hubungannya. Kebetulan urat sarafnya lagi bermasalah. Kalau setiap tangan kiri gatal dapat duit, gatalin aja tiap hari. Atau ada juga kan gitu, saya pernah dengar gitu, ada orang pas dia lagi di hadapan saya kebetulan. Kemudian rupanya kelopak matanya kedap-kedip dia bagian atas. Ini masalah nih dia. Kenapa masalah? Ini berarti enggak, kalau yang di atas mau senang. Kalau yang di bawah berarti mau sedih. Ini biasanya ada berita kematian, ada berita musibah. Dari mana ini? Matanya kurang istirahat aja itu. Coba kalau dia istirahat cukup, gak bakal kedap-kedip gitu kan. Nanti kalau kuping, nanti kalau alis, nanti kalau ini macam-macam, ini semua tidak boleh ya. Gak ada hubungannya, tidak boleh tatayur. Begitu juga dengan menggantungkan jimat-jimat. Ya. Apa saja, taruh di leher, taruh di badan ya. Untuk suami suka, untuk istri suka, untuk anak supaya tidak kena mata atau ain atau apa saja. Itu semua tidak ada dalam agama Islam. Ya, tidak boleh sama sekali. Saya pernah jelaskan ini, ada satu ibu di pengajian, lalu dia kejar saya setelah pengajian, dia, Ustaz, ini bagaimana? Rupanya ada satu kayak map kecil gitu ya, dompet kecil. Di luar itu dibuka, dalamnya itu ada fotokopian kertas. Isinya tulisan bahasa Arab. Ibunya juga tidak tahu. Saya tanya, ibu tahu artinya? Enggak. Saya buka, saya sudah tahu ini. Pasti ada kata-kata di situ ya. Cuma tulis dalam bahasa Arab, cuma bahasa Indonesia. Ya, siapa yang menaruh ini di dompetnya atau di rumahnya maka tidak akan diganggu orang, tidak akan apa dan segala macam. Termasuk dalamnya ilmu kebal dan seterusnya. Ya, makanya saya sarankan ibu-ibu juga kalau maaf ini saya pernah soalnya berapa kali dapati sama ya kasusnya di rumah kami sendiri. Jadi kalau ada PRT atau pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga kita baru masuk, ibu bahasakan. Nanti kalau di sini di rumah ini kerja dengan baik akan dapat haknya. Jadi tolong nggak usah bawa-bawa ya apapun jimat-jimat dari kampung sana. Kenapa? Rata-rata mereka bawa itu biasanya hanya untuk supaya majikannya suka segala macam. Nah jimat itu ada jinnya, ada dukun, ada syaitannya. Itu berbahaya gitu kan. Jadi banyak hal yang seperti itu. Saya juga pernah diundang waktu itu di salah satu negara, saya nggak usah sebutin. Banyak situ banyak sekali TKI kita ya, TKW kita terutama. Saya ajarin ruqyah syariah, pengobatan ruqyah supaya bisa lepas dari sihir, dari mimpi buruk dan segala macam. Tapi sebelumnya saya bilang, tolong panitia keliling dulu, kumpulin apapun jimat atau benda-benda pernah dikasih. Itu banyak sekali, satu kresek besar. Ya minyak wangi kecil, ya kain, ya apalah yang dijahit-jahit, tasbih kecil dan segala macam. Tapi bukan untuk berzikir tasbihnya, tapi untuk memang jadi jimat, sudah di mantra-mantrain dan segala macam. Ini berbahaya sekali dan sekian banyak contoh-contoh dalam masalah ini yang harusnya kita hindari. Ya, makin kita murnikan tauhid kita kepada Allah maka makin baik. Ya, Nabi Muhammad SAW itu Bapak Ibu sekalian, kalau di depan pasukan musuh yang sudah di medan perang, beliau tidak gosok badan sahabat supaya kebal misalnya, kan Nabi bisa saja ya, atau kasih kain yang Nabi sudah tiupin nanti jadi kebal. Nah, Nabi bahkan mengatakan kumu ila jannati rabbikum. Ayo berdiri sekarang berperang menuju ke surga Tuhan kalian. Disuruh mati. Ya, bukan disuruh kebal. Nah seperti itu. Ya rata-rata teman-teman kita yang belajar ilmu-ilmu kebal ini kalau di ruqyah pasti kesurupan biasanya. Umumnya ya, saya tidak katakan semua. Selanjutnya yang kedua dari 7 induk dosa besar, as-sihir was-sihru. Sihir. Ya, melakukan sihir. Sihir ini bisa dilakukan sendirian. Orang itu yang baca-baca mantra gitu kan. Tapi perlu diketahui sihir ini sebenarnya adalah lintas alam Bapak Ibu sekalian. Lintas alam manusia. Supaya suaminya sayang, suaminya istrinya sayang dan cinta. Misalnya dia bawa fotonya ke dukun. Kemudian dimantra-mantrain lah gitu kan. Atau supaya usahanya maju. Maka pergi minta di sana ya. Pelaris dan segala macam. Ini semuanya sihir, tidak boleh. Itu lintas alam karena menggunakan jasa jin. Perlu Bapak Ibu garis bawahi dari 120.000 sekian nabi-nabi, diantaranya 313 rasul, dan yang wajib kita imani 25 nabi dan rasul, yang kita tahu namanya, pelajari kisahnya dan seterusnya, itu semuanya dari kalangan manusia. Tidak ada satupun jin. Kenapa? Karena manusia itu lebih tinggi daripada jin. Ya, derajatnya lebih tinggi sebenarnya. Kenapa orang yang lebih tinggi derajat minta sama orang yang di bawah dia? Itu para jin-jin. Kan gitu. Dan selalu yang dijual itu adalah berita gaib, berita gaib. Seakan-akan jin tahu. Allah pastikan dalam Al-Quran jin tidak tahu apa-apa.
Jin tidak tahu apa-apa. Jadi jangan mau ditipu sama mereka. Termasuk dari para penyihir-penyihir ini sendiri, mereka ditipu oleh para jin-jin tersebut. Jadi nggak perlu. Lalu bagaimana caranya? Maka tidak usah lintas alam. Di alam kita saja. Sekarang kalau saya mau buat istri saya suka sama saya, apa yang saya lakukan? Sederhana kok. Saya santun sama dia, saya ramah sama dia, saya penuh kasih sayang, saya penuh kebutuhannya. Dia sudah suka, itu secara manusia kan. Begitu juga ibu sama dengan suaminya. Sama, santun, ramah, romantis segala macam. Orang akan suka, selesai. Tidak usah bawa fotonya ke dukun. Gitu kan. Memaksa orang untuk suka dengan cara yang tidak benar, itu kan tidak baik. Itu contoh-contohnya, jadi nggak usah. Dan Nabi SAW sudah ingatkan, siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyihir, penyamun, bertanya saja, bertanya. Belum percaya, nggak diterima sholatnya 40 hari. 40 hari yang lalu ya, jadi 40 hari langsung dihapus pahalanya, bukan yang belum dikerjakan. Dan kalau datang kepada dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya dan percaya, dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Jadi tidak boleh sama sekali. Tentu ini ada bahasan sendiri. Saya cuma karena terlintas tadinya kita jelaskan. Dan yang ketiga, waqatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq. Membunuh jiwa yang dilarang kecuali dengan benar. Jadi sama sekali kita nggak boleh membunuh kecuali dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita diserang orang, kita membela diri lalu kita terpaksa membunuhnya, atau di medan perang, atau pemerintah menghukum mati para pelaku kriminal yang memang wajar ya dihukum mati misalnya. Maka ini ya dibolehkan, tapi kalau bunuh orang tanpa sebab ini termasuk induk dosa besar. Yang keempat, wa aklu riba, memakan riba, ya, meminjamkan uang orang lalu sengaja minta ditambahkan, ya, itu tidak boleh. Atau biasa di negeri kita dikatakan memberanakkan uang, ya. Nah, itu semua tidak boleh, itu memakan riba, ya. Jadi ada dua jenis investasi Bapak Ibu sekalian. Ada investasi yang kita boleh mengambil keuntungan dengan dua sistem, mudharabah dan murabaha. Mudharabah itu ibu ikut dan bapak sekalian investasi di satu perusahaan, misalnya butuh modal 100 juta. Saya tawarkan, ini ada bisnis Bapak Ibu sekalian, siapa yang mau ikut, modalnya 100, ini contoh saja 100 juta. Saya punya 50 juta, sampai mau masuk 50 juta. Misalnya ada satu orang yang mengatakan saya masuk Ustaz, baiklah ikutlah dia sama saya. Maka karena 50-50% modalnya masing-masing, maka nanti juga bagi hasil 50-50%, ruginya juga ditanggung 50-50% masing-masing. Ini namanya mudharabah. Kalau murabahah beli putus, saya mau beli mobil, saya nggak ada uang. Saya bilang kepada seorang muslim atau muslimah, saya mau beli mobil 200 juta, bisa beliin saya nggak ada duit. Boleh, kata dia, saya belikan Khalid mobil itu, tapi saya nanti jual sama kamu 210 juta ya. Dinaikkan dengan keuntungan, tapi dari awal jelas. Lalu saya bilang, iya nggak masalah. Cuma saya cicil ya 10 bulan misalnya. Oke, selesai. Misalnya 210 juta berarti satu bulannya 21 juta misalnya. Contoh saja. Maka itu namanya murabahah. Ya. Nah, ada yang kedua, investasi tapi memang tidak boleh ada keuntungan. Itu adalah utang piutang. Nggak boleh ada keuntungan. Nah, bab riba ini terbuka umumnya dari utang piutang yang sengaja cari keuntungan di situ. Saya pinjamkan kamu 10 juta tapi nanti kamu kembalikan 11 juta ya. Itu tidak boleh. Itulah memakan riba, ya, di antaranya itu. Selanjutnya yang keenam adalah, yang kelima, memakan harta anak yatim. Wa akul malal yatim, ini saksi bahasan kita. Yang keenam, wat tawalli yaumaz zahfi, lari dari kancah peperangan. Jadi salah satu yang tidak boleh bagi seorang muslim adalah lari dari kancah peperangan. Kalau sudah bertemu dengan musuh, nggak boleh kita lari. Kita harus menghadapi mereka, mati syahid, mulia atau menang. Yang terakhir, yang ketujuh adalah waqadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita yang baik-baik yang lalai berbuat zina. Ya, biasanya ada orang begitu karena dia tidak suka dengan seorang muslimah, maka yang terjadi adalah dia sengaja yang menuduhnya, ya, memfitnahnya kalau dia sedang melakukan perselingkuhan, padahal sebenarnya tidak. Ini pernah terjadi di masa Nabi SAW. Ubaidillah atau Abdullah bin Abi Salul, ya, pemimpin orang munafik, dia yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, berzina dengan Safwan. Padahal sebenarnya ini fitnah, tidak benar. Dan Allah kekalkan pembelaan itu dalam surah An-Nur. Allahu a'lam. Kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh amal soleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna, dan semoga Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya, kesempurnaan iman, kesempurnaan ilmu, kesempurnaan amal saleh,
dan juga Allah maafkan semua kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, besar ataupun kecil. Semoga besok hari di Ramadan, insya Allah Allah mudahkan kita agar mengisi dengan hal yang bermanfaat. Allah mudahkan kita berpuasa sebulan penuh, semuanya tanpa halangan, dengan keikhlasan dan pahala yang sempurna. Juga Allah mudahkan kita untuk mendirikan malam tarawih atau malam Ramadan dengan salat tarawih atau qiyamul lail, serta menjalankan sunnah-sunnah yang lainnya dengan sempurna. Semoga Allah berikan kita Ramadan yang banyak ke depannya, maksimal sesuai dengan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang telah diberkahi panjang umurnya. Dan semoga Allah SWT selalu menjaga kemerdekaan, persatuan dan kesatuan kita. Allah berikan kita untuk negeri tercinta ini pemimpin sampai menjelang hari kiamat nanti. Siapapun yang memimpin, Allah jadikan sebagai pemimpin yang amanah, yang tanggung jawab, menjalankan tugas dengan baik, dan juga menjaga kemerdekaan dan persatuan juga kesatuan kita. Dan Allah jadikan juga masyarakat kita semuanya gotong royong dengan pemerintah, bekerja sama dalam hal yang tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga negara kita menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Tidak pernah kita lupa mendoakan saudara kita di Palestina, terutama di Gaza. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah satukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Sebelum kita tutup dengan kafaratul majlis, Bapak Ibu sekalian, kami mengajak kembali, kalau ada yang mau partisipasi di yayasan kami, ada yayasan sedekah kreatif, cukup banyak program, diantaranya ada program kami Ramadan Tanpa Lapar. Nanti insya Allah bisa dilihat di Instagram sedekah kreatif, cukup banyak sekali program-program kita. Ada penyebaran kurma, pokoknya buka puasain orang intinya. Kemudian sahur, membagi-bagikan kebutuhan dan santunan buat anak yatim, orang-orang yang tidak mampu dan seterusnya. Di Ramadan ini kesempatan, karena kata Nabi SAW, afdalus sadaqatu sadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal adalah sedekah di bulan Ramadan, dan kita sekarang akan masuk di awal hari atau di pintu gerbangnya. Maka ini sangat bagus. Juga di yayasan ada penerimaan alokasi zakat mal, kemudian infak dan sedekah, dan cukup banyak program-program yang lainnya. Insya Allah ini juga bisa diikuti. Dan bagi yang minat untuk ikut umroh bersama kami, insya Allah akan ada program umroh akhir Ramadan. Ada sebenarnya awal Ramadan, pertengahan Ramadan, dan di akhir Ramadan. Cuma yang saya bimbing di akhir Ramadan, insya Allah tanggal 27 Maret sampai tanggal 10 April. Setelah sholat Idul Fitri, satu hari. Kalau tanggal 9 Saudi Lebaran, berarti sehari setelah Lebaran. Atau kalau tanggal 10 mereka Lebaran, berarti habis sholat Idul Fitri baru pulang ke Indonesia. Ini insya Allah tujuannya untuk mengejar Lailatul Qadar. Dan kata Nabi SAW, umrah di Ramadan sama dengan pahalanya haji bersamaku. Jadi kalau seandainya punya peluang untuk umrah sekali seumur hidup atau sekali setahun, maka jadikan dia di bulan Ramadan. Kalau setahun bisa beberapa kali, maka jangan luput dari bulan Ramadan, karena pahalanya sangat besar. Biayanya biaya umrah, aktivitas umrah sekitar 3-4 jam selesai umrahnya insya Allah, tapi pahalanya pahala haji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu saja teman-teman sekalian, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.